Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur bersama. Sekian kalinya kita mengadakan ibadah raya di rumah kita masing-masing. Tetapi kita yakin, kita percaya bahwa di dalam ibadah kita Allah hadir. Dan setiap hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus akan Tuhan, maka akan dipuaskannya. Mari dalam ibadah bersama keluarga kita masing-masing saat pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua dengan satu tema, ada pertolongan di tangan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya bersama teman-teman hamba Tuhan pergi ke Medan. Lalu kami keliling Pulau Sumatera. Bahkan kami sampai ke gunung, dan dari gunung itu kami turun menyusuri satu lembah, akhirnya kami sampai ke Danau Toba. Dan kami menyeberangi Danau Toba itu, bahkan besoknya lagi kami keliling ke Danau Toba. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang sangat menarik yang saya perhatikan. Di Danau Toba itu juga ada para petani ikan atau para nelayan yang membuat karambah. Baik itu karambah untuk menangkap ikan-ikan atau karambah untuk budidaya kerang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ternyata mutiara-mutiara yang indah, mutiara-mutiara yang memiliki nilai jual, dan mutiara-mutiara yang disukai khususnya para wanita, itu dibentuk, itu dibuat, bahkan itu terjadi oleh karena lendiran-lendiran yang ada di dalam tubuh kerang. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan satu ilustrasi tentang kerang yang menangis. Sewaktu-waktu kerang ini ketika membuka tubuhnya, maka ada benda keras atau benda tajam masuk ke rumah kerang itu, dan tanpa disadari, maka ada benda-benda tajam itu yang menggesek dan yang membuat tubuh kerang ini mengeluarkan lendir, atau disebut kerang ini menangis. Entah berapa lama, berapa waktu, benda yang tajam, benda yang keras itu menggesek tubuh kerang yang sangat kenyal, dan akhirnya kerang ini mengeluarkan lendiran, mengeluarkan air mata. Apabila kerang ini bisa berbicara, dia akan merasakan satu sakitnya penderitaan, satu sakitnya kesulitan, satu sakitnya air mata yang sekian lama itu dikeluarkan dari tubuhnya. Tetapi dahsyat dan luar biasa, Tuhan selalu memiliki satu rencana dalam kehidupan para makhluknya, termasuk kerang ini. Lendiran yang selama itu menggesek hidupnya, lendiran yang selama itu keluar dari tubuh kerang ini, lama-lama itu mengeras dan akhirnya menjadi mutiara yang sangat indah. Mutiara yang sangat indah yang memiliki nilai jual yang tinggi itu dihasilkan dari penderitaan yang dialami oleh kerang ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini bicara tentang kehidupan kita. Untuk kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, untuk kita mau mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita mempercayainya ada kuasa dalam tangan Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tangisan air mata seperti kerang yang sedang menangis. Tetapi lihat, di balik setiap penderitaan, setiap tetesan air mata yang kita keluarkan, ada mutiara yang indah yang tercipta, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika mutiara yang indah yang tercipta itu memiliki satu kemuliaan yang dahsyat. Nah, pada pagi hari ini saya bicara tentang ada pertolongan di tangan Tuhan. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-123 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang ke-123 ayat 2. Demikian bunyinya. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang pada tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya. Demikian mata kita memandang Tuhan
Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Jadi dalam firman Tuhan pagi hari ini diberitahukan kepada kita, seperti seorang hamba laki-laki, seperti seorang hamba wanita yang mengadahkan tangannya kepada tuannya, meminta pertolongan, meminta belas kasih. Itu pula yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan tangan Tuhan, dan sampai belas kasih Tuhan itu tercurah kepada kita, baru kita akan berhenti meminta tolong. Nah, ayat ini saudara kasih Tuhan dalam bacaan kita pada pagi ini menggambarkan betapa terdesaknya orang yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga ia atau kita membutuhkan pertolongan. Yang pertama kita akan lihat kebutuhan-kebutuhan apa yang mendesak dalam kehidupan kita, sehingga kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Yang pertama, ketika kita tidak mampu mengatasi masalah kita. Ketika kita sudah tidak kuat, tidak mampu mengatasi masalah kita, itu bicara tentang sesuatu yang mendesak dalam kehidupan kita, sehingga membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Apa itu sesuatu yang masalah yang tidak bisa diatasi dalam kehidupan kita, atau kita sudah tidak mampu lagi mengatasinya? Yang pertama bicara tentang penderitaan batin, kekecewaan yang mengakibatkan tawar hati, dan seseorang kehilangan gairah, kehilangan semangat. Bisa juga bicara tentang sakit penyakit yang sudah menaun, yang tidak bisa sembuh atau belum mendapatkan pertolongan. Itu bisa membuat seseorang menjadi putus asa, dan itu bisa juga bicara tentang sesuatu yang sangat mendesak atau kesedihan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika mengalami penderitaan batin, dan ia membutuhkan pertolongan, dan itulah sesuatu yang sangat mendesak. Bisa juga bicara tentang kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Kita sedang ada di dalam keadaan krisis, dan berapa banyak orang yang memang sangat-sangat krisis, mulai dari orang-orang yang sangat sukses berhasil, bahkan para artis yang mereka punya usaha, punya masa depan yang tak mungkin bisa begitu saja hilang. Tetapi akhir-akhir ini mereka juga mengeluh tentang keuangan. Bahkan mungkin kita mengalami hal yang sama, sehingga membutuhkan pertolongan, dan itu sesuatu yang sangat mendesak. Bisa juga bicara tentang bencana alam, wabah, atau situasi yang sedang kita hadapi bersama. Setiap minggu saya selalu membawa firman Tuhan, dan di situ juga saya munculkan bagaimana kita sedang dalam situasi wabah corona. Ini sesuatu yang mendesak, yang membutuhkan pertolongan. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan. Yang selanjutnya, doa yang belum terjawab, atau situasi yang masih sama. Saya akan berbicara tentang doa. Sebenarnya ada 3 jawaban doa. Yang ke-1, ketika kita berdoa, Tuhan menjawab ya, berarti dengan spontan. Bahkan mungkin belum sempat kita ucapkan, Tuhan sudah menjawab kebutuhan kita. Berarti jawaban doa itu adalah ya, meskipun baru terungkap dalam hati. Tuhan mengetahui dan Tuhan menjawab ya. Tetapi jawaban yang kedua adalah apa saudaraku? Tunggu, ada waktu. Nah, pada jawaban tunggu inilah yang sering membuat orang tidak sabar, orang tidak mampu.
Dan ketika jawaban doa itu adalah tunggu, entah itu 1 bulan, entah itu 1 tahun, entah itu 10 tahun, tunggu. Dan banyak kita gagal pada saat Tuhan menjawab tunggu. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhan harus menjadi waktu kita. Lalu yang ketiga adalah jawaban tidak. Tidak itu pun merupakan jawaban doa. Kita bisa melihat contoh ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-42. Di sana Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa Surgawi. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini, lalukan daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Dan ketika Yesus berdoa agar penderitaan, kesulitan itu dilalukan daripadanya, Tuhan Allah menjawab tidak. Yesus harus tetap mati di atas kayu salib. Dan kita bisa melihat, saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya Allah menjawab doa kita tidak. Nah, yang menjadi satu pembelajaran kita bersama, pada saat doa kita dijawab menunggu, atau doa kita dijawab tidak, kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Dan kita harus mengerti waktu Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa jawabannya adalah tunggu, atau kenapa jawabannya adalah tidak. Tetapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menjawab salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang membuat manusia atau kita dalam keadaan terdesak, sehingga membutuhkan pertolongan Tuhan yang sangat mendesak. Lalu yang kedua, 2 Romawi. Apa yang harus kita lakukan saat kita terdesak? Apa yang harus kita lakukan saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersekutu, menyembah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, berdoa sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Setiap kita berjumpa dengan Tuhan, ada mujizat yang Allah lakukan. Dan mujizat-mujizat itu yang membuat kita bertahan. Dan kita tahu mujizat-mujizat yang sangat besar adalah kita diselamatkan. Minggu lalu kita telah merayakan Hari Paskah. Itu bukti satu mujizat yang luar biasa. Kita mendapatkan keselamatan. Setiap kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada mujizat. Kita bisa berjumpa Tuhan ketika kita mencari Dia sungguh-sungguh. Mencari Dia sungguh-sungguh. Mencari Dia sungguh-sungguh. Sampai berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita terdesak adalah percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, seorang wanita yang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun kata firman Tuhan, dia sakit. Pasti berbagai macam cara, upaya sudah dia lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi tidak mendapatkannya. Pasti kalau dia punya harta, punya uang, sudah dia lakukan untuk berobat. Apapun dia lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi toh penyakitnya tidak berhenti. Dan suatu saat dia sering mendengar ada Tuhan di dalam Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia percaya, dia mendengar cerita, mendengar kisah. Apa yang dia dengar, dia imani, dia percaya. Dia mengambil tekad, melangkah dengan kasih Tuhan, mencari Tuhan Yesus. Di kerumunan banyak orang. Bahkan para murid-murid pun berkata, jangan engkau mendekat, minggir. Karena terlalu banyak sesat orang yang datang kepada Yesus.
Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita yang sakit pendarahan ini, dia beriman, dia percaya, dan dia berkata, asal ku jamah jumbai jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan sungguh luar biasa, saudara kasih Tuhan. Dia percaya, dan apa yang dia percaya itu menjadi kenyataan. Tuhan berkata, apa yang kau percaya akan menjadi nyata. Itu yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan. Dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan ketika dia bisa menjamah ujung jubah Yesus, maka penyakitnya sembuh. Iman kepercayaannya akan firman Tuhan yang membuat dia mendapatkan pertolongan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita percaya, beriman sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan datang untuk menolong kita. Mari yakinkan dalam hati kita, Tuhan pasti hadir untuk menolong kita. Amin. Sungguh luar biasa. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Kita membaca di dalam firman Tuhan 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Ada pertolongan di tangan Tuhan. Kita membacanya 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Di dalam tangan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, terletak jawaban kehidupan kita. Mari kita akan melihat ada apa di dalam tangan Tuhan. Yang pertama, di tangan Tuhan ada kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi kesulitan, sehingga kita mampu menghadapi perjuangan hidup, sehingga kita mampu menghadapi masalah, bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengharapkan tangan Tuhan terulur atas kita, maka ada kekuatan daripada tangan Tuhan untuk kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia seperti Raja Wali yang terbang tinggi, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Jadi kalau kita merindukan tangan Tuhan dan tangan Tuhan terulur buat kita, ada kekuatan di mana kita bisa bertahan menghadapi setiap pergumulan hidup, seperti kerang yang sedang menangis, tetapi di balik sebuah tangisan itu ada mutiara yang sangat indah. Lalu yang kedua, di tangan Tuhan ada kejayaan dan kemasyuran. Itu luar biasa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita bisa bandingkan bagian ini di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di tangan kanan Tuhan, di tangan kiri Tuhan ada umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Sungguh luar biasa. Semua orang mencari ini semua. Semua orang membutuhkannya. Umur panjang, kehormatan, kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan dicari oleh setiap orang, dan itu ada dalam tangan Tuhan dan akan diberikan kepada kita yang membutuhkan pertolongannya, yang mencari Dia sungguh-sungguh dan yang percaya kepadanya sungguh-sungguh. Maka tangan Tuhan akan diulurkan untuk menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, di tangan Tuhan ada kuasa dan kemuliaan. Wah, sungguh luar biasa. Ada kuasa dan kemuliaan. Ayat firman Tuhan lain berkata, Tuhan yang berkuasa membuka pintu.
Dan kalau dia sudah membuka pintu, ketika tangan Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada kekuatan apapun dan dari manapun yang mampu menutupnya. Amin. Dan kalau dia pula sudah menutup pintu, tidak ada kekuatan apapun dari manapun yang mampu membukanya. Ini kekuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kuasa, kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mari kita mau seperti dalam ayat mas pembacaan kita tadi. Seperti seorang hamba laki-laki. Seperti seorang hamba perempuan yang menanti tangan Tuhan, yang menanti tangan tuannya untuk mengulurkan tangan dan menolong. Seperti itu pula yang kita menanti tangan Tuhan untuk terulur buat kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di tengah situasi wabah virus corona ini, sekali lagi saya anjurkan Bapak Ibu tetap setia mencari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Dan kita bersyukur dalam situasi seperti ini bisa membuat misbah keluarga. Lalu Bapak Ibu taati anjuran pemerintah, ikuti aturan pemerintah demi kesejahteraan kita bersama, sehingga kita bisa memutuskan rantai untuk meluasnya wabah corona ini. Kita mau menjadi masyarakat yang mengasihi, mencintai Tuhan, juga taat kepada pemerintah. Dengan demikian maka hidup kita akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Mari untuk penutup atau kesimpulan, Tuhan itu sumber pertolongan kita. Dan kita percaya di tangan Tuhan ada kuasa dan kemuliaan yang akan menyertai kita untuk kita tetap ada di dalam kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati.